Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kelas ini. Dan perlu diketahui bahwa ini adalah kelas atau sesi terakhir di kelas ini. Dengan harapan teman-teman bisa mengikuti materinya dan mengikuti evaluasi, ya, karena salah satu persyaratan untuk menerbitkan sertifikat itu adalah mengikuti evaluasi. Jadi evaluasi nanti akan kami share setelah materi, kemudian kami tunggu maksimal 1 kali 24 jam. Jika teman-teman tidak mengikuti evaluasi, otomatis sertifikat tidak bisa diterbitkan oleh pihak mau belajar apa. Jadi hasilnya kalau teman tidak mengikuti, ya otomatis kami laporkan teman-teman absen untuk evaluasinya. Baik, materi hari ini tentang conditional formatting dan pivot table, di mana untuk materi sudah kami share di WA Group, teman-teman bisa membukanya dan nanti akan saya share ya, dan juga akan saya aplikasikan di Excel. Baik, saya mulai. Ya, jadi yang pertama, apakah di layar teman-teman sudah muncul materi tentang conditional formatting? Jika sudah, bisa menulis di kolom chat sudah. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Jadi conditional formatting itu adalah salah satu fitur yang ada di Excel, ya, di mana banyak sekali manfaatnya. Salah satunya nanti digunakan untuk membuat tabel secara otomatis, ya, itu salah satunya. Untuk pengertiannya, conditional formatting adalah fitur yang digunakan untuk memberikan format khusus pada sel-sel yang memenuhi aturan tertentu pada suatu ring atau tabel Microsoft Excel. Kemudian untuk langkah-langkahnya nanti teman-teman, yang pertama ini ya, jadi nanti buat judul terlebih dahulu ya, kemudian di sini ada yang namanya variabel ya, ada nama, ada tanggal ya, kemudian ada uraian ya, debit, kredit, dan saldo. Dan nanti sebelum kita menginput mulai dari nomor 1 ke bawah ini, ya, nanti silakan teman-teman bisa memformat lembar kerjanya ini dengan fasilitas yang namanya conditional formatting. Ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama di blok terlebih dahulu ya, teman-teman, daerahnya ini yang akan kita buat conditional formatting ya. Setelah di blok, silakan diklik menu home. Kemudian dipilih conditional formatting. Nah, di dalam conditional formatting ini ada beberapa pilihan ya, ada highlight, ada top button rule ya, ada kemudian ada data bar ya, kemudian ada color scale ya, ada icon set ya, kemudian ada new rule. Nah, nanti yang kita gunakan adalah new rule ini ya. Setelah dipilih new rule ya, kemudian untuk pengertiannya tadi ada beberapa fitur ya, ada highlight. Ini digunakan untuk memberikan format khusus berdasarkan aturan atau rule yang sudah ditentukan. Kemudian top bottom rules itu digunakan untuk memberikan format khusus kepada beberapa data yang mendekati atau memenuhi aturan yang ditentukan. Kemudian data bar itu digunakan untuk memberikan format bar
yaitu berupa bentuk batang pada sel. Kemudian ada lagi color ya, color scale itu digunakan untuk memberikan format sel berupa fill warna sesuai dengan pemenuhan aturan data. Kemudian icon set ini digunakan untuk memberikan format sel berupa ikon tambahan pada sel berdasarkan pemenuhan aturan data. Ya, jadi langkah-langkahnya nanti ini sebelum menginput data ini, silakan teman-teman bisa mengeblok terlebih dahulu ya, atau menandai terlebih dahulu. Kemudian setelah diblok, ya, silakan diklik menu ini home ya teman-teman. Ya, menu home. Kemudian dipilih conditional formatting. Ya, dipilih conditional formatting. Kemudian dipilih yang new rule, ya, dipilih new rule. Setelah dipilih new rule, ya, nanti akan keluar perintah seperti ini, teman-teman. Ya. Akan keluar perintah seperti ini. Silakan dipilih yang paling bawah sendiri, ada keterangan use a formula to determine which cell to format. Ya, dipilih yang bawah sendiri, diklik. Setelah diklik, silakan isikan rumus di kolom ini ya, di kolom format value. Silakan nanti dimasukkan rumus ya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah begini. Pada saat ya, saya naikkan lagi ke atas. Pada saat saya menginput tanggal, ya sekali lagi saya ulangi. Pada saat saya menginput tanggal, maka garis di sini akan muncul secara otomatis ya. Maka garis akan muncul secara otomatis ya. Jadi rumusnya ya, kita mengambil dari kolom tanggal ya. Mengambil dari kolom tanggal ini ya, kita masukkan ke dalam ini formula format value ini ya. Jadi nanti dimasukkan rumusnya sama dengan B7. Kemudian kolom B ini nanti dikunci atau diabsolutnya. Karena yang untuk tanggal itu nanti kan nulisnya ke bawah ya. Jadi kolom B nanti harus kita kunci, sedangkan barisnya yaitu baris ke-7, baris ke-8 dan seterusnya tidak usah dikunci. Jadi sekali lagi yang dikunci ini adalah yang kolom saja, yaitu kolom B. Maka nulisnya seperti ini sama dengan $B7. Terus ada lagi tanda kurang dari, lebih dari. Itu artinya adalah tidak sama dengan. Kemudian tanda petik dua kali. Nah, artinya kosong. Ya. Jadi kalau dibaca sama dengan sel tanggal tidak sama dengan kosong. Ya. Nanti rumusnya seperti ini, karena saya mengambil acuannya pakai tanggal ya. Jadi pada saat saya menginput tanggal, nanti akan muncul garis secara otomatis. Setelah itu diklik format ya, diklik format. Setelah diklik format, silakan nanti bisa muncul tampilan seperti ini ya. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Silakan dipilih border, ya. Dipilih border. Kemudian dipilih outline ya. Artinya garis nanti akan muncul secara keseluruhan ya, sesuai dengan daerah yang diblok tadi. Setelah itu diklik OK ya, maka akan kembali ke tampilan yang pertama tadi ya, seperti ini. Hanya saja di preview ini akan muncul garisnya ya, akan muncul garisnya. Kalau sudah diklik OK. Jadi nanti pada saat teman-teman menginput tanggal, misalnya di tanggal 1 April 2020, ya, enter, nanti di sini akan muncul garis tabelnya secara otomatis, ya, seperti itu. Itu salah satu fitur yang ada di conditional formatting. Selain itu, nanti saya juga akan berbagi cara membuat rumus secara cepat tentang nomor ya.
Jadi pada saat saya menginput tanggal, nanti nomor juga akan muncul secara otomatis. Ya, jadi yang pertama tadi garis tabel, yang kedua adalah nomor, kemudian yang ketiga adalah saldo. Pada saat saya menginput transaksi debit atau kredit, nanti saldo akan muncul secara otomatis. Ya, jadi ada 3. Yang pertama tadi garis tabel ya secara otomatis, nomor urut secara otomatis, dan saldo secara otomatis. Jadi ada 3 rumus ya. Baik, langsung saya praktekkan saja. Nanti teman-teman biar lebih memahami. Ya, oke. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Misalnya saya menginput tanggal 29 April ya. Saya input dulu, saya input dulu bulannya dulu ya, bulan 4, garing 29, garing 2020. Ya, saya enter. Iya. Jadi di sini nomor juga muncul secara otomatis. Tabelnya juga muncul secara otomatis ya. Misalnya ada transaksi di tanggal 29 itu ada diterima SPP atas nama Joko dan print. Kalau diterima masuk di kolom debit ya, misalnya 75.000, saya enter. Nah di sini belum muncul ya, oke saya copy aja dulu. Nah, maka di sini akan muncul secara otomatis ya. Saya ulangi lagi, misalnya tanggal 30 ya, 30 April tahun 2020 ya. Jadi di sini ya tabelnya akan muncul secara otomatis, nomornya juga akan muncul secara otomatis, kemudian nanti di saldo ya saya input misalnya pembelian Sabtu 1, 2. Ya, kalau pembelian masuk di kredit misalnya 15.000, saya enter. Nah, di saldo ini akan muncul secara otomatis ya. Jadi ini nanti kalau tabel menggunakan fitur conditional formatting, kemudian ada rumus di nomor dan ada rumus di saldo ya. Oke, cara buatnya bagaimana? Nanti saya praktekkan. Ya, kalau teman-teman ada kendala di jaringan, bisa kalau tidak bisa join, bisa nanti melihat video rekodnya ya setelah materi saya tutup. Ya. Oke, saya lanjutkan. Saya buka di dua sini ya. Oke, silakan teman-teman kalau ingin praktek bisa langsung praktek ya. Contohnya ini ya. Saya di sini saya input. Boleh, silahkan kalau ingin live silahkan teman-teman ya. Silahkan ya, saya beri kesempatan. Jika nanti jaringan sudah stabil, silahkan join ya. Oke, saya input nomor, saya pindah ke sini tanggal, kemudian di sebelah sini ada uraian, kemudian ada pemasukan, kemudian di sini ada pengeluaran ya, kemudian ada saldo. Ini tinggal merapikan kolomnya ya, jika belum rapi dirapikan, mungkin di
dilebarkan atau mungkin dikecilkan ya untuk ukuran kolom ya. Masih ingat ya di sesi pertama cara melebarkan atau mengecilkan ukuran kolom. Jadi memunculkan panah seperti ini ya teman-teman. Tinggal digeser ke kanan atau digeser ke kiri. Kemudian kita tengahkan teksnya ini menggunakan center ya. Oke. Di sini di awal ya. Misalnya saldo bulan September ya. Ada saldo di bulan September misalnya 2.500.000 ya. Kemudian kita buat ya, ini tabelnya, ini tabel ini dulu menggunakan fitur ini ya, border ya, kita pilih yang all border. Kemudian baru setelah saldo ini baru kita format ke dalam conditional formatting ya. Jadi kita blok dulu ya, sampai mana daerah yang akan kita buat conditional formatting. Misalnya, ini contoh ya, saya mau ngeblok sampai baris ke-30 ya. Kalau dirasa kurang, silakan diblok lagi ya ke bawah. Misalnya sampai paling bawah sendiri boleh ya. Atau saya blok sampai baris ke-50. Saya naikkan lagi ke atas. Kalau sudah, baru kita format ya dengan cara klik menu home, kemudian dipilih conditional formatting, klik ya, pilih new rule ya. Akan muncul perintah seperti ini. Silakan dipilih yang paling bawah sendiri ini ya, ada keterangan use formula. Kita klik ya, kita pilih. Kemudian masukkan rumusnya di sini ya. Rumusnya apa? Sama dengan, jadi rumusnya ini ketika menginput tanggal, berarti tanggal ini kolom berapa ya? Di sini ya, di sini. Kita klik aja. Ini. Jadi muncul $B $6. Padahal yang kita kunci nanti adalah kolom B saja ya. Jadi yang 6 tidak perlu dikunci. Karena apa? Karena menginput tanggalnya nanti kan ke bawahnya. Jadi enggak baris 6 saja, tapi bisa sampai bawah sini ya. Jadi yang kita kunci adalah yang kolom saja ya. Jadi yang baris tidak usah kita hapus dolarnya ya. Muncul seperti ini. Sama dengan $B6. Tidak sama dengan, jadi tandanya seperti ini ya, tidak sama dengan tanda petik dua kali ya. Jadi kalau dibaca sama dengan sel B6 tidak sama dengan kosong ya. Setelah itu kita klik format. Kita tunggu. Ya, akan muncul ya perintah seperti ini. Kita pilih border. Kemudian dipilih outline. Ya. Muncul ya di sini outline. Kemudian diklik OK. Ya. Terus terakhir diklik OK. Ya. Ini baru yang pertama tentang conditional formatting. Ya. Jadi membuat garis secara otomatis. Contoh ya. Saya input tanggal 1 Oktober. Berarti bulan dulu 10 garing 1 tanggal 1 garing 2020. Saya enter ya. Di sini akan muncul garisnya secara otomatis. Ya. Kemudian untuk nomor, nah di sini kan belum muncul ya angka satunya karena memang belum dibuat rumus. Sebenarnya teman-teman bisa ya mengetik secara manual, diketik 1, ya, 2 dan seterusnya ya. Tapi saya akan mencoba menggunakan sebuah rumus ya. Jadi untuk kata kuncinya nanti adalah
ketika saya menginput tanggal, ya, maka akan muncul nomor di sini secara otomatis, ya. Jadi nomor di sini nomor berapa? Misalnya nomor 1, ya. Terus nanti sama ya, di bawahnya ketika saya input tanggal di sini, maka nomor akan muncul secara otomatis, ya. Nah, saya menggunakan rumus logika ya. Jadi saya tulis sama dengan if. Masih ingat ya kemarin logika ada berapa? Ada yang masih ingat nggak ini, teman-teman ini? Logika ada berapa kemarin? Iya, ada 3 ya. Oke. Jadi ini dimasukkan sama dengan if kurung buka, misalnya kurung buka ya. Syaratnya apa? Ya, jadi saya sudah memberikan clue, syaratnya adalah tanggal. Jadi saya masukkan sel tanggal ini. Ya, ini sel tanggal tidak sama dengan. Ya, jadi tandanya tidak sama dengan itu seperti ini ya, lebih kecil, lebih dari. Ya, setelah itu tanda petik dua kali. Artinya tidak sama dengan kosong. Ya. Jadi kalau ada tanda seperti ini itu maksudnya adalah kosong ya. Kalau tanda lebih kecil, lebih dari itu tidak sama dengan. Koma, jawabannya adalah sel nomor di atasnya ini, selnya ya, ditambah 1. Koma, selain itu kosong. Jadi kosong itu maksudnya adalah tidak ada isinya, ya, berarti kosong. Terus saya beri tanda tutup kurung. Ya, saya enter. Ya, jadi hasilnya adalah 1. Nah, ini tinggal mengcopy ke bawah saja, teman-teman. Nah, tadi kan diperkirakan sampai baris ke 50 ya. Nah, jadi ini kita copy sampai baris ke 50. Nah, seperti ini. Jadi kalau belum ada inputan tanggal, otomatis nomornya juga kosong ya, masih belum ada isinya. Sekarang saya coba yang saldo ya, misalnya ini diterima dari toko Indah. Diterima, berarti masuknya nanti adalah di pemasukan atau debit ya. Misalnya diterima 1.500.000. Saya enter. Di sini belum muncul ya, karena apa? Karena memang belum diberikan rumusnya. Oke, saya ingin tanya dulu buat teman-teman. Kira-kira rumusnya apa ini, saldo ini? Ada yang mau membantu menjawab? Ada yang mau membantu jawab nggak ini? Ada yang membantu menjawab? Mbak Siti Fatimah? Iya, baik. Ada yang mau membantu menjawab nggak ini? Iya, ini ada yang pakai if, ada yang menggunakan rumus sederhana, ada yang menggunakan ditambah kalau pemasukan Pak. Baik. Saya coba yang ini dulu, Mbak Kunti. Ya, baik Mbak Kunti. Oke ya. Berarti rumusnya nanti sama dengan saldo sebelumnya ditambah pemasukan ya, dikurangi pengeluaran. Iya, betul ya Mbak Kunti. Saya enter ya. Oke, hasilnya 4 juta. Ini betul memang ya. Coba dari sini saya copy ke bawah ya. Saya copy diperkirakan sampai baris ke 50 ya tadi ya. Sampai di sini ya. Ya, oke, saya lepas. Nah, ternyata di sini muncul ya yang pertama ini ya, yang nomor 1 ya. Ternyata di bawahnya juga muncul lagi. Padahal di sini belum ada inputan, ya kan?
Ini belum ada inputan, ternyata sudah ada hasilnya. Nah, jadi kalau tampilannya seperti ini kurang rapi, kurang bagus ya. Saya akan menggunakan rumus atau cara lain ya teman-teman. Jadi saya menggunakan rumus if ya. Saya menggunakan rumus if. Jadi if-nya apa? If-nya begini. Logika clue-nya begini. Jika ada inputan pemasukan atau pengeluaran ya, hasilnya adalah saldo sebelumnya ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran. Ya. Jadi saya ulangi, clue-nya adalah jika ada pemasukan atau pengeluaran ya, maka hasilnya adalah saldo sebelumnya ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran. Ya. Oke, siapa yang bisa membantu? Kira-kira pakai rumus apa ini? Rumus apa? Ada yang mau membantu? Iya, if or ya. Terima kasih Mas Nirwan ya. Jadi pakai if or ya. Jadi saya tulis sama dengan if kurung buka or kurung buka. Jadi tadi clue-nya adalah jika pemasukan ya, saya masukkan selnya pemasukan ini ya, tidak sama dengan kosong. Ya, jadi kalau tidak sama dengan kosong itu ada isinya, berapapun isinya ya. Oke. Koma pengeluaran ini ya tidak sama dengan kosong. Jadi sama jika ada pengeluaran berapapun nilainya ya, berarti saya tulis tidak sama dengan kosong. Seperti ini tandanya ya. Setelah itu tutup kurung, koma, hasilnya adalah saldo sebelumnya ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran. Ya. Kemudian, koma, selain itu adalah kosong. Jadi kosong itu tandanya adalah ini ya, petik dua kali. Kalau sudah, saya beri tanda tutup kurung. Ini ya. Jadi saya ulangi, jika atau sel pemasukan tidak sama dengan kosong, kemudian sel pengeluaran tidak sama dengan kosong, hasilnya adalah saldo sebelumnya ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran. Selain itu kosong. Ini kosong ditandai dengan tanda petik dua kali. Coba saya enter. Ya. Hasilnya sama dengan yang pertama tadi ya. 4 juta. Tapi yang bedakan kalau ini saya copy ke bawah ya. Saya copy ke bawah sampai baris ke 50 ya tadi ya. Baris 50 ini. Ya, jadi hasilnya di sini kosong. Kenapa? Karena belum ada inputan dari uraian. Ya. Nanti kalau ada inputan, baik itu pemasukan atau pengeluaran, nanti akan muncul saldonya secara otomatis. Saya coba dulu. Saya coba dulu yang ini ya, misalnya tanggal 2. Saya enter. Nah, jadi nomornya juga muncul di sini. Garisnya juga muncul. Ya. Kemudian saya masukkan uraiannya, misalnya pembelian sapu 1 buah. Saya enter. Kalau di sini keterangannya pembelian, berarti masuknya di pengeluaran ya. Misalnya 25.000. Saya enter. Ya, jadi saldonya akan muncul secara otomatis seperti itu. Ya. Kemudian kalau ingin memberikan mata uang atau rupiah ya, teman-teman bisa mengeblok ya atau menandai daerahnya. Masih ingat ya kalau mau beri mata uang?
kita blok dulu, kemudian masuk di number ini, di number, kemudian masuk number, pilih accounting. Silahkan dicari yang mata uang rupiah atau Rp. Kita cari. Nah, ini ketemu ya. Kemudian untuk decimal base-nya ini kita buat 0 saja. Terus di oke. Ya, ini hasilnya. Oke, teman-teman semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum saya lanjutkan ke materi yang kedua. Kalau untuk menengahkan ini tinggal di blok ya. Di blok, diklik merger and center. Di blok, merger and center. Baik, itu materi yang pertama. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan, saya beri waktu ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada berarti Mbak Nera mau bertanya? Atau Mbak Maya mungkin? Oke, ini ada pertanyaan menarik ya dari Tri Dewi ya. Tri Dewi Prastika. Pertanyaannya, Pak, kalau dalam satu hari uraiannya lebih dari 1 gimana? Ya, otomatis nanti untuk nomor dalam satu tanggal itu dimunculkan hanya 1 nomor gitu ya, maksudnya Mbak Tri ya. Maksudnya begitu atau tiap transaksi nanti ada tanggalnya dan ada nomornya. Kalau contoh dari saya tadi, satu tanggal ya ada hanya 1 transaksi dan ada nomornya. Kalau pertanyaannya Mbak Tri bagaimana? Kalau dalam satu hari itu lebih dari 1 transaksi, kemudian apakah nomornya ditulis berdasarkan transaksi atau cukup 1 aja? Bagaimana ini? Ya, baik. Oke, kalau nomornya hanya 1, ya, berarti nanti kata kuncinya bukan ada di tanggal, ya. Kata kuncinya bukan ada di tanggal. Jadi teman-teman bisa menggunakan kata kunci di ini, di transaksi atau di reward. Tapi kalau biasanya itu kan nomor itu kan menunjukkan bisa tanggal, bisa transaksi ya. Jadi kalau diminta oleh Mbak Tri itu 1 tanggal ya misalnya, kemudian di situ hanya ada 1 transaksi ya, atau lebih dari 1 transaksi, maka dimungkinkan bisa dibuat, tapi acuannya bukan tanggal, tapi acuannya adalah transaksi atau uraian, ya, seperti itu. Ya, begitu ya. Tapi yang saya contohkan tadi dalam 1 tanggal ya itu ada 1 kali transaksi, kemudian ada yang namanya 1 nomor ya. Jadi 1 nomor, 1 tanggal dan ada 1 transaksi. Seperti itu. Jadi kalau yang diminta Mbak Tri bisa dibuat, hanya saja nanti yang menjadi acuan bukan tanggal tapi transaksinya ya atau uraiannya. Seperti itu Mbak Tri ya. Ada lagi?
silakan. Ini memang jam siang ya, jam istirahat ya. Apakah semua peserta bisa mendengarkan? Atau suara saya kurang begitu merdu sehingga tidak ini teman-temannya? Oh bisa Pak, ya. Oke baik, saya kira tidak ada pertanyaan lagi. Berarti saya lanjutkan materi yang kedua. Saya lanjutkan materi kedua tentang pivot table ya. Baik, apakah di layar saya sudah muncul tentang materi pivot table teman-teman? Jika sudah bisa menulis di kolom chat ya, sudah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah membantu. Ada Mas Warsito, Mbak Tri, ya, Mas Rudiansa, terus ada Madi, ada Siti Nur Aisyah ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Materi yang kedua adalah pivot table ya. Pivot table ya, itu salah satu fitur yang ada di Excel ya, itu biasanya digunakan untuk membuat sebuah analisa. Jadi sekali lagi digunakan untuk membuat sebuah analisa secara cepat ya. Jadi sebuah tabel interaktif yang dalam waktu singkat bisa menampilkan ringkasan data dalam jumlah yang besar, dalam bentuk dan orientasi yang berbeda, serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan dengan menggunakan cara perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ringkasan itu maksudnya sebuah analisa ya. Selanjutnya coba kita amati bersama-sama antara tabel 1 dengan tabel 2. Ini kalau menurut teman-teman di dalam melihat data ini, kira-kira teman-teman dalam menganalisa sebuah data dan menyimpulkan ya hasilnya itu lebih cepat menggunakan data 1 atau data 2? Lebih cepat yang mana ya kira-kira? Lebih cepat yang mana ini? Antara data 1 dengan data 2. Data 2. Oke, terima kasih. Ya, betul ya. Jadi kalau kita melihat data ini antara data 1 dengan data 2, kita akan lebih cepat melihat data 2 dalam membuat sebuah analisa. Ya, kita ambil contoh, toko apa yang paling laris penjualannya? Di sini ada toko 1, toko 2, toko 3, toko 4, dan toko 5. Ternyata yang paling laris adalah toko 1. Kok tahu? Ya, karena di sini sudah jelas sekali di tabel 2, toko 1 itu mencapai 65 juta. Dibanding dengan toko yang lain, itu paling laris ya penjualannya. Itu ya. Kalau melihat di tabel 1 ini masih sulit sekali. Nah, jadi kita harus merincinya satu persatu. Ya. Tapi kalau di tabel 2 ini, teman-teman bisa langsung menentukan, oh ternyata ini hasilnya. Ya. Nah, tabel 2 ini dibuat ya menggunakan fitur pivot table ya, menggunakan acuan dari tabel 1 ya. Jadi sekali lagi tabel 2 ini adalah hasil pivot table menggunakan acuan dari tabel 1. Jadi nanti kita akan membuat contoh seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, apa manfaat dari pivot table? Yang pertama, membuat penyajian data dengan beberapa tampilan yang berbeda dari sumber data yang sama. Jadi tampilannya itu berbeda-beda teman-teman, tergantung daripada kebutuhan. Yang kedua, memindahkan file pada berbagai lokasi yang berbeda. Yang ketiga, menentukan file atau kolom mana saja
yang akan ditampilkan dalam penyajian laporan atau ringkasan data. Jadi nanti teman-teman bisa memilih ya file atau kolom. Kolom mana saja yang akan kita buat pivot table. Yang keempat, melakukan kalkulasi atau mengumpulkan file-file data numerik dalam beberapa cara. Jadi nanti di pivot table itu juga bisa dilakukan perhitungan ya teman-teman. Bisa jumlah data, bisa rata-rata, dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima, bisa melakukan filter untuk menampilkan nilai-nilai data mana saja yang akan ditampilkan. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah pivot table itu bisa kita filter, bisa kita saring, ya. Jadi lebih mudah ya dibandingkan dengan kita melihat data yang contohnya tadi di tabel 1. Yang keenam, membuat laporan dalam bentuk lain ya dari sebuah pivot table yang telah dibuat. Kemudian yang ketujuh, membuat pivot chart dari sebuah pivot table yang telah ada. Jadi selain kita nanti bisa membuat sebuah hasil tabel pivot table ini juga bisa dibuat lagi dalam bentuk grafik atau chart ya. Dan saya yakin kalau kita melihat sebuah grafik itu dalam menentukan sebuah analisa lebih cepat lagi ya. Seperti itu. Selanjutnya langkah-langkah persiapan dalam membuat pivot table. Yang pertama, pastikan tidak ada baris atau kolom yang kosong ya. Jadi usahakan data induknya itu harus ada isinya ya. Yang kedua, setiap kolom pada data sumber harus mempunyai nama yang unik. Jadi file name atau variabelnya itu harus mempunyai nama yang unik. Contohnya tadi nama toko ya, kemudian nama barang, itu harus mempunyai nama ya. Kalau bisa satu kata saja ya. Jangan lebih dari satu kata. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya 2 kata ya. Kemudian hindari penggunaan merge cell pada header tabel sumber data. Jadi contohnya tadi, ya, saya naikkan ke atas. Data ini ya, variabel ini, nama toko, itu usahakan dalam satu variabel, dalam satu sel. Ya, jadi jangan dipisah, misalnya nama sendiri, toko sendiri. Tapi harus dalam satu sel. Ya. Nama barang sama ya, jadi harus dalam satu sel. Jumlah penjualan juga sama, harus dalam satu sel ya, seperti itu. Kemudian tipe data pada setiap kolom itu harus sama. Contohnya begini. Di sini ada toko 1, toko 1, toko 2 dan seterusnya ya. Jadi ini sama. Ini datanya berupa data alfanumerik. Jangan sampai nanti misalnya di sini ada toko 1 ya, kemudian di sini ada angka 1 atau mungkin angka 10 ya, terus toko 2 dan seterusnya. Jadi usahakan ini variabelnya atau datanya itu harus sama jenisnya ya. Kemudian nah, contohnya di sini jumlah penjualan. Nah, di sini kan ada 15 juta, 20 juta ya. Jangan sampai nanti ditulis misalnya huruf 5 juta, itu nggak bisa. Jadi harus satu jenis. Kemudian sangat dianjurkan menerapkan format tabel pada data sumber. Ya. Jadi usahakan bentuk tabelnya itu dalam bentuk format tabel. Ya. Kemudian yang keenam, selain mengatur sumber data sebagai format table, Anda bisa juga menerapkan yang namanya define ring. Define ring itu maksudnya memberi nama sebuah ring ya. Jadi itu lebih cepat, lebih mudah ya, daripada kita mengeblok atau menandai. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama pastikan bahwa data sumber ini sudah terisi semua ya. Jadi jangan sampai kosong. Misalnya mungkin tanggal ada yang kosong ya,
atau mungkin tahun, atau mungkin jumlah, ya. Jadi ini harus ada isinya, ya. Itu yang pertama. Setelah itu diblok atau ditandai. Ya. Setelah diblok atau ditandai, teman-teman juga bisa memberi nama daerah ini, ya. Jadi diberi nama dulu boleh, kalau tidak diberi nama juga tidak masalah. Kemudian setelah diblok, klik menu insert, ya, pilih pivot table. Setelah dipilih pivot table, nanti akan keluar perintah seperti ini, ya. Create pivot table, ya. Yang pertama select a table or ring. Artinya daerah mana yang akan dibuat pivot table. Berhubung tadi atau mungkin sudah ditandai atau mungkin sudah diberi nama, maka akan muncul di sini, ya, nama daerahnya atau nama ringnya, ya. Ini kemudian daripada memberi nama sebuah daerah. Kemudian yang kedua, choose where, artinya diletakkan di mana hasil pivot table-nya. Jadi nanti kan ada data induk, ada hasil pivot table, ya. Jadi hasilnya itu ditaruh di mana? Apakah di new worksheet, artinya di lembar kerja baru, atau di existing worksheet, artinya di luar lembar kerja, atau di luar sheet dengan sumber datanya. Ya, sorry, kalau new worksheet itu di luar ini, ya, di luar sheet dengan sumber data atau induk. Kalau existing worksheet itu di dalam satu sheet dengan sumber data atau data induk. Jadi satu sheet, ya, hasil pivot table-nya. Kemudian dipilih OK. Kalau sudah dipilih OK, nanti akan keluar tampilan seperti ini, ya. Jadi ada dua bagian, sebelah kiri nanti ini, ya, ini untuk letak hasil pivot table-nya. Kemudian yang sebelah kanan ini digunakan untuk mengatur variabelnya. Jadi tadi kan ada beberapa variabel, ya, ada tanggal, ada barang, ada distributor dan sebagainya. Nah, variabel ini nanti kita susun, ya. Akan kita buat variabel apa, ya. Nanti setelah diatur, disetting, nanti letaknya hasil pivot table-nya di sebelah kiri, ya. Nanti kalau sudah jadi begini, ya. Jadi setelah muncul seperti ini, silahkan di checklist, ya, atau dicentang, ya, variabelnya. Nah, di sini ada barang, ada distributor, ya, ada bulan, ada tahun, jumlah, dan seterusnya. Ya, silakan nanti dipilih atau di checklist. Ya, setelah itu akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Ya. Oke, saya praktekkan saja. Oke. Contohnya ini, ya, teman-teman. Jadi yang pertama, siapkan dulu data induknya, ya. Contohnya ini. Jadi kita siapkan terlebih dahulu. Kalau sudah ada data induknya, kita boleh beri nama, ya. Boleh diberi nama. Caranya bagaimana? Kita klik, ya. Kita blok dulu, kemudian klik kanan mouse-nya. Kemudian dipilih define name, ya. Kita klik. Nah, setelah itu silahkan diberi nama apa di sini, ya. Misalnya toko, ya. Kalau sudah diklik OK, ya. Jadi daerahnya ini yang saya blok ini saya beri nama toko, atau data induknya ini namanya adalah toko, ya. Kalau sudah, ya, karena sudah diberi nama tidak perlu diblok, ya. Tapi kalau mau diblok juga tidak apa-apa, ya. Kemudian pilih insert, pilih pivot table, ya. Nah, ini select a table or ring. Karena tadi saya beri nama toko, ya saya input aja di sini toko. Kemudian choose where, diletakkan di mana? Apakah di new worksheet atau di existing worksheet? Kalau di new worksheet berarti di lembar kerja baru.
Jadi letaknya di luar sheet dengan data induk ini. Tapi kalau dipilih existing, berarti letaknya nanti menjadi satu dengan data induk. Ya, saya pilih yang existing worksheet. Ya. Kemudian diletakkan di mana? Ya, di sini diklik lokasinya. Misalnya saya taruh di sini ya, saya klik aja ini. Kemudian diklik OK. Ya, setelah diklik OK nanti akan keluar ya. Ini ada dua bagian. Di sebelah sini nanti adalah tempat hasil pivot table-nya. Di sebelah kanan ini adalah untuk mengatur variabelnya. Ya, ya di sini ada beberapa variabel ya. Ada nama toko, nama barang, jumlah penjualan ya. Ini kita checklist. Kita checklist seperti ini. Kalau sudah kita checklist, kita lihat di sebelahnya ini ya. Nah, di sini ada filter, ada kolom, ada row, ada value. Nah, variabel-variabel ini diletakkan di mana? Misalnya nama toko ya. Nah, nama toko misalnya saya letakkan di kolom. Ya. Saya klik, muncul panah seperti ini. Tahan, tarik ke atas. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ya di sebelah kanan ini. Ya. Kemudian untuk baris isinya nama barang ya. Jadi nama barangnya ini ya. Kemudian untuk value ini adalah jumlah penjualannya ya. Jadi sekali lagi value ini untuk jumlah, biasanya berhubungan dengan angka ya, seperti itu. Oke. Atau saya balik ya, nama toko saya letakkan di baris ya. Kemudian nama barang saya letakkan di kolom. Boleh, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi untuk bentuk pivot table itu sesuai dengan kebutuhan ya, teman-teman. Kalau sudah muncul hasilnya seperti ini kita close. Nah, seperti ini hasilnya. Tinggal merapikan saja ya di sini. Nah, seperti ini. Ya, oke. Teman-teman, itu cara membuat pivot table ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa menulis di kolom chat atau bisa klik raise hand ya. Silahkan, saya beri waktu. Oke, dari Mbak Nurul Anissa, alhamdulillah jelas Pak. Oke, terima kasih Mbak Nurul ya. Yang lain mungkin? Ya, kalau dilihat dari wajahnya, face-nya jelas semua ini ya. Oke, karena tersenyum semua ya, tidak ada yang merengut ya. Baik, kalau jelas berarti untuk sesi materi hari ini sudah selesai ya. Oh ya, ini ada pertanyaan, bagaimana Pak penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP? Ya, kalau VLOOKUP dan HLOOKUP itu sebenarnya masuk rumus pembacaan tabel ya. Kalau VLOOKUP itu bentuk tabel acuannya ditulis secara vertikal. Kalau HLOOKUP itu tabel acuannya ditulis secara horizontal ya. Jadi untuk Mbak Esther silakan bisa japri ya di nomor kami, insya Allah nanti akan kami jawab ya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan VLOOKUP dan HLOOKUP. Dan kalau masih ada kendala, silakan modul dari kami yang pertama buku Excel silakan dipelajari. Di situ ada materi berkaitan dengan VLOOKUP dan HLOOKUP. Begitu juga untuk contoh latihannya. Di situ ada ya. Oke. Nah, kalau ada kesulitan, ada kendala, silakan ya Mbak Esther ya, silakan, atau yang lainnya kalau ada kendala silakan bisa ditanyakan melalui admin kami ya. Nanti akan dijelaskan ya. Baik. Ada lagi? Baik.
Kalau tidak ada, berarti untuk materi sudah selesai, dan sebagai penutup ya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman ya yang sudah join ya. Kemudian saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kami atau mungkin ucapan-ucapan kami di WA Group kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mewakili dari Lembaga Pelatihan Wahana Tama Indonesia ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian nanti akan saya share linknya evaluasi. Sekali lagi, evaluasi durasinya 30 menit ya teman-teman. Tapi untuk jawaban bisa kami tunggu sampai 1 kali 24 jam. Ya, jadi kami tunggu sampai besok. Setelah besok saya tunggu ya, akan kami laporkan ke pihak mau belajar apa. Jadi nanti dari pihak mau belajar apa akan merekap ya peserta-pesertanya ya yang sudah menyelesaikan ya, baik itu dari absensi, kemudian dari evaluasi, kemudian akan dilaporkan ke pihak mau belajar apa. Ya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman tidak mengikuti evaluasi ya kami laporkan ya tidak mengikuti evaluasi. Kemudian dari peserta kami ada yang tidak memberikan ulasan ya nanti akan kami laporkan peserta yang tidak memberikan ulasan. Dan itu nanti menyebabkan sertifikat tidak bisa terbit ya seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan ikuti evaluasi yang mana untuk link evaluasi nanti akan kami share di kolom chat dan di WA Group ya. Di mana di dalam evaluasi itu isinya kuis dan ulasan untuk lembaga pelatihan ya. Jadi sekali lagi evaluasi itu isinya kuis 10 soal dan ulasan untuk lembaga pelatihan. Setelah teman-teman menyelesaikan evaluasi, silahkan nanti dilihat di akunnya masing-masing. Di akun mau belajar apa ya, silakan dicek, dilihat apakah absensi sudah sesuai atau belum ya, baik sesi 1, sesi 2 dan sesi 3. Kemudian evaluasi sudah mengerjakan atau belum, dan kalau sudah mengerjakan itu nanti akan muncul poinnya atau nilainya. Kemudian yang ketiga, ulasan, apakah ulasan sudah memberi atau belum. Sekali lagi ulasan ada 2 ya, ada di evaluasi dan ada di dashboard mau belajar apa. Jadi nanti silahkan di dalam link evaluasi itu ada ulasan untuk lembaga pelatihan. Kemudian di dashboardnya mau belajar apa juga ada ulasan untuk secara umum, bisa untuk prakerja, bisa untuk digital platform maupun untuk lembaga pelatihan ya. Itu pesan dari saya, semoga teman-teman bisa mengikuti dan mudah-mudahan tidak ada kendala ya, sehingga sertifikat terbit baik itu di dashboardnya mau belajar apa dan terbit di dashboardnya prakerja. Perlu kami ingatkan sekali lagi, sertifikat akan terbit jika teman-teman menyelesaikan evaluasi dan memberi ulasan di dashboard mau belajar apa minimal 1 sampai 2 jam ya. Jadi kalau sudah ikut ditunggu ya, minimal 1 atau 2 jam sertifikat itu akan terbit di dashboardnya mau belajar apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sertifikat juga akan terbit di dashboardnya prakerja. Itu membutuhkan waktu minimal 3 sampai 5 hari kerja ya. Misalnya hari ini sudah terbit ya, hari Rabu ya. Kita hitung hari Kamis libur ya, berarti nanti dimulai hari Jumat, Sabtu, Minggu libur lagi, berarti hari Senin, Selasa. Mudah-mudahan hari Selasa itu sudah terbit di prakerja. Tapi kalau 3 hari belum terbit, ya ditambah lagi sampai 5 hari kerja. Berarti hari Rabu, Kamis ya, berarti Kamis depan itu baru bisa terbit di prakerja. Itu ya, mudah-mudahan tidak ada kendala dan sesuai dengan rencana kita ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi sukses untuk semuanya. Dan link evaluasi akan segera kami kirim ya di
kolom chat dan di WA Group. Sukses untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk link evaluasi sudah saya kirim di kolom chat ya. Silahkan dikerjakan, kemudian passwordnya WTI Nganjuk ya, silahkan dikerjakan, durasinya 30 menit ya dari sekarang, dan jawaban kami tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya. Kemudian dikerjakan dengan jujur dan teliti ya. Untuk nilai tidak ada nilai grade-nya, jadi nilai berapapun akan mendapatkan sertifikat ya. Sukses untuk semuanya.